Shalom Aleihim Bisem Yeshua HaMashiach. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama saya Pendeta Henry Tandianta MPS. Begini judulnya ya. Semua rasul orang sekolahan. Semua murid, semua rasul orang sekolahan. Bapak Ibu Saudara, saya menghimbau kepada kalian para mu'alaf sebaiknya toleransi saja. Jangan menghakimi kekristenan karena kamu juga tidak paham kekristenan. Kita berbeda ya para mu'alaf ya. Allahnya beda, Tuhannya beda, kitab sucinya beda, surganya beda, cara masuk surga beda. Toleransi saja ya. Jangan menghakimi kekristenan. Ya. Saya dikirimi tayangan ada mu'alaf yang ketawa cekikikan gitu, dengan mengatakan semua murid Yesus itu tidak ada orang sekolahan. Yang sekolahan cuma Paulus. Justru saya mau mengatakan kamu yang tidak sekolahan. Toleransi saja para mu'alaf ya. Karena kamu tidak bisa membaca Alkitab alias buta huruf kamu. Ya. Semua murid Yesus orang sekolahan. Levelnya adalah bisa saja sekolahannya tidak terlalu tinggi ya. Dia bisa baca tulis ya, orang sekolahan lah kalau namanya orang bisa baca tulis. Di era Yesus itu sudah ada sekolah ya, bahkan Paulus saja lulusan universitas gitu ya, yang Tiranus itu ya. Lukas 6 ayat 13 sampai 16. Yesus memilih 12 murid yang disebutnya rasul. Jadi Yesus itu menyebut ke-12 murid itu rasul. Lukas 13 sampai 16. Baca ya, Lukas 6 ayat 13 sampai 16. Baca. Yesus memilih 12 murid yang disebutnya rasul. Semua murid, semua rasul orang sekolahan, buktinya bisa baca tulis. Ya, jangan menghakimi mengatakan semua murid bukan orang sekolahan, justru kamu yang orang nggak sekolahan. Semua rasul itu tidak ada yang buta huruf. Cek semua ya. Semua nabi, semua rasul, tidak ada yang buta huruf di Alkitab. Semua bisa baca tulis. Ya. Udah. Ya. Semua murid Yesus yang disebutnya rasul itu bisa baca tulis, orang sekolahan, Pak. Justru kamu yang orang nggak sekolahan. Ya, toleransi saja ya. Yesus memilih 12 rasul, Simon Petrus ya, kemudian Andreas, Yakobus, Yohanes ya, ini Yakobus Zebedeus, Filipus dan Bartolomeus atau Nathanael, Matius dan Thomas, Yakobus Alfeus dan Simon Yelot, kemudian Yudas, Yakobus, Yudas Tadeus dan Yudas Iskariot. Coba perhatikan. Yohanes 2 ayat 17. Yohanes 2 ayat 17. Maka teringatlah murid-muridnya. Artinya semua murid itu ingat ya toh, bahwa ada tertulis tuh, murid itu bisa baca ya. Ada tertulis, cinta untuk rumahmu menghanguskan aku. Mazmur 69 ayat 10. Ini ketika Yesus mengobrak-abrik pedagang-pedagang itu di Bait Allah. Murid-murid ingat ada tertulis. Artinya murid-murid itu bisa baca, bisa nulis. Ngerti? Ya. Soal levelnya bahwa dia mungkin ya hanya lulusan SD atau SMP lalu jadi nelayan. Kebanyakan kan jadi nelayan. Kecuali Paulus memang sampai kuliah. Clear? Murid-murid ingat ada tertulis. Artinya murid-murid bisa baca, bisa nulis. Ya. Semua rasul itu tidak ada yang buta huruf, Pak. Ya. Yesus menyebut murid itu rasul, ya. Matius 26 ayat 31. Yesus berkata, ini kata Yesus sendiri ya. Sebab ada tertulis, aku akan membunuh gembala dan kawanan domba itu akan tercerai-berai. Ini ada di Zakaria 13 ayat 7. Yesus bilang ada tertulis. Yesus ngomong, kalian semua bisa baca tulis, maka aku ngomong, kata Yesus, ada tertulis. Karena saya tahu kamu itu bisa baca tulis. Para mu'alaf kagak tahu bahwa murid-murid Kristus, murid-murid Yesus itu orang sekolahan.
Dipikirnya murid Kristus bukan orang sekolahan, justru kamu yang nggak bisa. Kamu yang buta huruf nggak bisa baca Yohanes 2 ayat 17, Matius 26 ayat 31. HTD gitu ya malah dikek balik. Betul. Kita toleransi saja, Pak. Ya, para mu'alaf toleransi saja. Ya. Kalian kan tidak paham tentang kekristenan. Jangan menghakimi kekristenan dengan mengatakan bahwa semua murid Yesus tidak sekolahan. Ya. Semua murid Yesus bisa baca tulis kok. Pasti orang sekolahan. Masalahnya adalah apakah sekolahannya tinggi atau tidak. Nah, itu ya, karena mereka jadi nelayan ya pasti sekolahnya nggak tinggi-tinggi ya. Yesus sendiri sekolah nggak? Sekolah, buktinya Yesus bisa membaca dan bisa menulis. Yesus bisa membaca Alkitab ya. Tapi Yesus tidak sekolah agama, tidak ya. Di Israel itu ada yang orang sekolahan agama ya, yang sekolah agama mendalami agama gitu ya. Ya kalau sekarang sih sekolah Alkitab gitu. Yesus tidak sekolah agama sebab Yohanes berapa ya? Yohanes 7 ayat 16. Ajaranku bukan berasal dari diriku sendiri tetapi dari Allah. Dia yang mengutus aku. Kalau untuk agama, untuk hal-hal yang bersifat rohani, Yesus tidak sekolah. Tapi Yesus bisa baca tulis, artinya Yesus sekolah umur 12 sampai 29. Selain jadi tukang kayu juga dia sekolah. Kira-kira sekolahnya tinggi nggak Pak? Enggak, karena kan maaf ya, memang dari keluarga miskin. Ya, Yesus umur 12 sampai 29 tahun di Nazaret, punya adik 6, bayangin. Ya, dari seorang tukang kayu kan, Yusuf itu tukang kayu. Yesus sendiri juga jadi tukang kayu, jadi nurun ya. Ya keluarga yang tidak kaya ya. Jadinya ya sekolahnya mungkin juga tidak terlalu tinggi Yesus, tapi bisa baca tulis. Ya, tapi tidak sekolah agama. Semua murid-murid dipilih oleh Yesus semua bisa baca tulis. Ya. Beberapa dari murid ya, 3 orang ya, Simon, Petrus, Yohanes dan Matius menulis kitab. Dari yang 12 murid ini ya, tahu nggak kalian? Markus itu dari 70 murid. Itu orang anak muda yang dibangkitkan Yesus di kota Nain itu. Anak janda di Nain itu. Ya, akhirnya dia Markus. Markus nanti dia lari waktu penangkapan Yesus, dia lari dengan telanjang itu Markus itu. Akhirnya Markus ini ikut Paulus juga ya, tapi kegemarannya suka ngabur. Makanya Paulus nggak suka. Tapi ujung-ujungnya juga Paulus pengen minta Markus ya di masa tuanya Paulus, karena Markus ini termasuk orang yang berduit lah ya, ada itu ya. Lukas itu dari 70 murid ya. Anda nggak tahu kan, Anda pikir murid Yesus itu cuma 12 gitu. Makanya yang nggak bisa baca itu kamu. Ya. Lukas bagian dari 70 murid, Matius, Markus, Lukas, Yohanes gitu. Markus bagian dari 70 murid, Lukas bagian dari 70 murid. Yakobus yang nulis kitab adiknya Yesus, Yudas adiknya Yesus. Selebihnya ya ini ya Matius menulis kitab ya, bisa baca tulis dong. Paulus menulis 13 atau 14 kitab. Petrus menulis, Yohanes menulis ya toh. Terus siapa lagi? Ya, cuman itu yang nulis ya. Ya, jadi clear ya. Semua murid Yesus orang sekolahan. Toleransi saja Pak ya, nggak usah menghakimi. Tanya ke HTD tak kek balik loh. Anda pernah nggak baca ini? Yohanes 2 ayat 17. Teringatlah murid-murid akan apa yang tertulis. Artinya semua murid ngerti yang tertulis, berarti bisa baca, bisa nulis. Ya. Kemudian Yesus berkata di dalam Matius 26 ayat 31, akan tercerai-berai sebab ada tertulis. Nah, Yesus saja ngomong ada tertulis, artinya semua murid kamu itu bisa baca tulis. Orang sekolahan, tapi levelnya tidak terlalu tinggi, kebanyakan nelayan. Nah, kalau Paulus betul levelnya tinggi. Waktu zaman itu sudah ada orang kuliahan, makanya ada Paulus menulis tentang ruang kuliahan, apa itu ya? Itu namanya Teranus atau apa namanya ya? Ya, clear ya.
Jadi kepada saudaraku para mu'alaf, yang paling benar itu kita toleransi. Sudahlah, wong kamu itu juga nggak ngerti apa-apa tentang Alkitab, ya. Tanya ke HTD tak kek balik loh. Topimu langsung ngabur itu. Ya. Orang yang suka pakai topi itu ya. Ya. Dan yang lain yang suka menghakimi tentang kekristenan, tanya ke HTD tak kek balik, ya loh. Wong kita itu yang paling benar toleransi kok, ya. Ingat Bapak Ibu Saudara, kita itu berbeda, tapi bisa hidup bersama-sama, bisa saling menghargai, saling menghormati. Kita ini betul-betul beda. Allahnya beda, Tuhannya beda, surganya beda, nabinya beda, meskipun nabinya banyak yang nama sama. Kitab sucinya beda, cara masuk surga. Apanya yang mau didebatkan? Apanya yang mau saling kita head to head, ya loh. Apanya wong beda kok. Ya. Yang benar apa, Pak? Toleransi yang benar. Toleransi saling menghargai. Beda katakan beda. Keimanan kita beda, tetapi kita bisa saling toleransi loh. Dalam hal-hal yang bersifat universal. Saling menghargai sesama manusia, saling menghargai dong. Wong kita juga sama-sama manusia. Saling menolong, betul dong. Saling menghormati, betul. Jangan hujat, jangan caci maki, betul. Saling membantu, betul. Tapi giliran bicara keimanan kita beda. Makanya Anda jangan menghakimi. Ya. Jangan menghakimi semua murid itu tidak sekolahan kecuali Paulus. Justru kamu yang nggak sekolahan. Kamu nggak bisa baca Yohanes 2 ayat 17. Kamu nggak bisa baca Matius 26 ayat 31. Tertulis berarti para murid. Yesus saja menyebut murid itu rasul. Kok mana ada rasul buta huruf, Pak? Ya rasul ya orang sekolahan. Mana ada nabi di Alkitab buta huruf? Kagak ada nabi di Alkitab buta huruf. Nggak ada. Semua rasul, semua nabi di Alkitab bisa baca tulis. Makanya nabi pertama, walaupun di situ ditulis Abraham, nabi yang menulis kitab pertama kali siapa? Ya Musa. Musa bisa baca tulis. Dulu Abraham sudah bisa, tapi belum baku. Bahasanya belum baku. Makanya Abraham tidak menulis kitab. Yang pertama kali menulis kitab siapa? Musa. Ya, Musa menulis kitab tentang Adam yang selisihnya 4.500 tahun. Di era Musa sudah ada bahasa baku. Mungkin di era Yusuf, ya Abraham, Ishak, Yakub, nanti punya anak Yusuf, punya anak Benyamin, semua mungkin sudah ada baca tulis, tapi belum baku. Huruf-hurufnya belum baku. Giliran era Musa sudah baku, sudah ada tanda baca dan lain sebagainya. Ngerti? Ya. Dan semua rasul ya bisa nulis. Itu disebut. Yesus menulis, Yesus menyebut semua murid itu disebut rasul. Semua murid itu nanti ada yang jadi nabi. Ya, Paulus rasul iya, murid iya, nabi iya. Ya. Yohanes juga ya. Baik, kita Indonesia, kita Pancasila, toleransi harus, keberagaman wajib disyukuri, itu baru benar. Jangan menghakimi. Anda kan tidak tahu tentang kekristenan. Yang paling benar itu toleransi saja. Ya, dikek balik dong sama HTD gitu loh. Ya. Segala hormat, kemuliaan untuk Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar. Haleluya, amin.